Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Nama saya Fitratul Hasanah, dan hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, yakni moderasi beragama. Di tengah dinamika global dan tantangan internal, moderasi beragama menjadi fondasi yang kokoh untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Tapi, apa sebenarnya moderasi beragama itu, dan mengapa ia begitu urgent? Menurut perspektif Islam, moderasi beragama atau wasatiyah al-Islam adalah sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak ekstrem, dan tidak pula mengabaikan ajaran agama. Ia adalah jalan tengah, sebuah keseimbangan antara teks-teks agama dan realitas kehidupan. Islam sendiri adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang menekankan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Dari perspektif kebangsaan, moderasi beragama sangat urgent karena Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Tanpa moderasi, potensi konflik akibat perbedaan keyakinan bisa sangat besar. Moderasi beragama menjadi payung besar yang menaungi keberagaman ini, memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa mengganggu ketertiban dan harmoni sosial. Ini sejalan dengan semangat Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dijiwai oleh toleransi dan persatuan. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, yakni tentang umat pertengahan disertai yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alanakum ummatan wasatan la takunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya yakni, dan demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nilai-nilai utama dalam moderasi beragama. Moderasi beragama bukan sekedar konsep, tapi termanifestasi dalam nilai-nilai luhur. Ada 4 nilai utama yang menjadi pilar moderasi beragama. Yang pertama yakni tasamuh atau toleransi. Ini adalah sikap menghormati perbedaan keyakinan, tidak memaksakan kehendak, dan mengakui hak orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Toleransi bukan berarti mencampur adukkan keyakinan, melainkan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, yakni anti kekerasan atau anti-tatorruf, yang berarti moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Agama hadir untuk membawa kedamaian, bukan kerusakan. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Dan yang ketiga, yakni muwatonah atau komitmen kebangsaan. Kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Komitmen kebangsaan berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok agama semata. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dan yang terakhir, yang keempat, penghargaan terhadap budaya lokal, yakni ta'aruf wa ta'awun. Kekayaan budaya lokal adalah cerminan dari kearifan lokal yang seringkali beririsan dengan nilai-nilai agama. Menghargai budaya lokal berarti menghargai identitas bangsa dan kekayaan yang telah diwariskan. Contoh nyata implementasi moderasi beragama. Nilai-nilai ini tidak hanya berhenti pada teori, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh nyatanya. Yang pertama, yakni di lingkungan masyarakat. Dengan cara ikut serta dalam kerja bakti lintas agama,
menjaga keamanan rumah ibadah agama lain saat hari besar keagamaan mereka, atau aktif dalam forum kerukunan antar umat beragama. Misalnya, di Bali kita sering melihat tradisi Nyepi yang dijaga oleh semua umat beragama. Yang kedua, yakni di lingkungan kampus, dengan mengadakan diskusi lintas agama, membentuk organisasi kemahasiswaan yang menjunjung tinggi toleransi, atau merayakan hari besar keagamaan bersama dengan menghormati perbedaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, di lingkungan keluarga, dengan cara mengajarkan anak-anak untuk menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama, tidak berprasangka buruk, dan menjadikan rumah sebagai tempat yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian. Peran generasi muda di era digital. Sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, kita punya peran krusial dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di era digital ini. Era digital membawa kemudahan informasi, tapi juga tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat merusak kerukunan. Peran kita adalah yang pertama, menjadi duta moderasi dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, toleransi, dan persatuan. Lawan hoaks dengan fakta, lawan kebencian dengan kebaikan. Yang kedua, yakni saring informasi. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, apalagi yang bersifat provokatif dan memecah belah. Dan yang terakhir, berdiskusi dan berkolaborasi. Manfaatkan platform digital untuk berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda pandangan secara sehat, serta berkolaborasi dalam proyek-proyek yang mempromosikan perdamaian dan kerukunan. Secara pribadi, konsep moderasi beragama ini sangat membentuk cara pandang saya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saya belajar bahwa menjadi seorang Muslim yang baik berarti juga menjadi warga negara yang baik, yang menghormati sesama, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, dan yang senantiasa menebarkan kedamaian. Moderasi beragama bukan hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dalam bingkai kebangsaan. Mari kita bersama-sama menjadi agen moderasi beragama, menjaga harmoni, dan membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.